Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat yang beriman, berjumpa kembali dalam HNDC Husni ND Channel. Dan semoga hari kita dan hari-hari esok yang kita akan jalani, sahabat, senantiasa mendapatkan perlindungan, senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Nah, sahabat, ada satu ungkapan dalam dunia pendidikan yang populer dan yang sangat tentunya memberikan inspirasi bagi banyak orang, bahwasanya guru ataupun orang-orang hebat bisa melahirkan karya-karya yang bermutu, tapi seorang guru yang bermutu bisa melahirkan ribuan orang-orang hebat. Nah, sahabat yang budiman, bicara tentang orang hebat ini tentu tak lepas dari bagaimana kita melihat masa lalu, bagaimana kita juga mereview pengetahuan kita tentang banyaknya orang-orang hebat, para tokoh-tokoh yang sudah lewat, baik tokoh Islam, non-Islam, dan tentunya yang lainnya, yang tentunya bisa menjadi satu pelajaran, bisa menjadi iktibar, bisa menjadi ibrah bagi kita untuk bagaimana tentunya kedepannya bisa meneladani, bisa mencontoh, bisa menjadi generasi penerus pelanjut dari mereka orang-orang hebat tersebut, yang tentunya bisa memberikan warna bagi sebuah perkembangan dan kemajuan yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan manusia pada umumnya. Dan sahabat yang beriman, sebenarnya itulah yang menjadi hal yang utama, yang spesial ketika orang belajar sejarah apapun itu, baik itu dunia, sejarah yang berkaitan dengan budaya Islam ataupun yang lainnya. Tentunya hal ini akan memberikan dampak bagi sebuah perubahan besar bagi entah itu para siswa, para santri, atau siapapun yang belajar sejarah. Setidaknya ada dua hal yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita ambil, yang bisa menjadi manfaat bagi kita dalam mempelajari, dalam mengembangkan wawasan pengetahuan kita tentang sejarah, sahabat yang budiman, sehingga sejarah tidak dikesankan sejarah ataupun sejarah ya. Kadang-kadang kita belajarnya mungkin kok masa lalu, sekarang sudah tren masa yang sangat maju, teknologi berkembang, new era baru, dan semuanya kok kenapa kita harus kembali, kenapa kita harus menatap masa lalu lagi, masa yang sudah mungkin ratusan tahun lewat. Nah, tentunya ini salah, sahabat yang beriman, sebab tentunya generasi yang berbobot, yang unggul saat ini adalah generasi yang senantiasa melanjutkan, mewarisi dan meneladani contoh yang terbaik, generasi yang terbaik sebelumnya. Coba kita ambil apa sih manfaat atau dua yang bisa kita ambil dari manfaat belajar sejarah itu, sahabat yang beriman, sehingga tentunya nanti akan melahirkan orang yang berbobot, unggul, dan orang-orang hebat. Yang pertama, sejarah tentunya tadi mengajarkan kita untuk selalu mencontoh, untuk selalu mendekatkan kita kepada nilai-nilai ataupun kepada semangat orang-orang yang hidup pada zaman dahulu. Kita melihat sejarah dalam hal ini, kita contohkan sejarah Islam, sahabat yang beriman, dengan mempelajari tokoh-tokoh yang punya karakter, yang punya sikap, yang punya kehebatan, yang punya jati diri yang kuat, termasuk keilmuan yang luar biasa. Pada zaman dulu perjuangan dakwah yang luar biasa, kita lihat Rasulullah, para sahabatnya, orang-orang yang mengikutinya, para tabi'in dan lainnya, sampai sekarang ini. Tentu tanpa mempelajari sejarah mereka, tanpa mempelajari apa sih menjadi kebiasaan, apa sih menjadi langkah-langkah perjuangan mereka dulunya, sehingga bisa mengubah sebagian besar dunia yang tadinya gelap gulita menuju pencerahan, karena memang hakikatnya pendidikan adalah mengubah kegelapan menjadi cahaya yang terang benderang. Itulah sahabat yang beriman, sehingga sedikit demi sedikit dengan mempelajari, dengan mengenal, dengan memahami sepak terjang dari perjuangan tokoh-tokoh dalam sejarah yang besar itu, kita akan bisa juga melihat diri kita, lalu mengubah sedikit demi sedikit keadaan kita dengan tentunya
semangat mencontoh keadaan yang dulu yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah, orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang setia terhadap peradaban, setia terhadap ilmu pengetahuan, setia terhadap kemaslahatan umat. Itu yang pertama, yaitu jadikan tentunya sejarah apapun itu sebagai bagian dari cara kita untuk mencontoh, mengambil iktibar, pelajaran, dan sedikit demi sedikit menyelaraskan karakter, menyelaraskan sikap kita dengan sikap serta karakter orang-orang yang kita contoh, yaitu orang-orang yang kita pelajari dalam sejarah. Yang kedua tentunya para sahabat yang budiman, apa yang bisa kita ambil dalam mempelajari sejarah sehingga nantinya kita bisa dengan bijak, dengan mantap untuk melangkah mengarungi kehidupan samudera kehidupan yang membentang luas ini. Yang kedua, sahabat yang budiman, dengan mempelajari sejarah, kita sebenarnya harus juga berpikir untuk bisa mewariskan yang terbaik bagi generasi setelah kita. Karena bagaimanapun langkah perjuangan, gerak-gerik, apapun yang kita lakukan saat ini, sahabat yang budiman, akan menjadi masa lalu, akan menjadi cerita, akan menjadi buah bibir, akan menjadi potret untuk generasi kita setelah kita ini. Sehingga kalau benar-benar seorang bisa mengambil, bisa mempelajari sejarah, bisa mengembangkan wawasannya tentang sejarah orang-orang yang hebat, para tokoh yang bisa membangkitkan peradaban, maka kita juga akan berpikir seperti itu. Apa yang kita nanti akan tinggalkan untuk peradaban, untuk kebangkitan masa yang akan datang, untuk generasi milenial, untuk generasi yang terus berkembang, bahkan dengan kecepatan teknologi yang luar biasa pada saat ini, yang tidak bisa kita bendung. Itu dua hal. Selain kita mengambil teladan, mengambil contoh, mengambil ibroh, dan bagaimana keteladanan itu kita bisa mengidentifikasi diri kita untuk bisa mengamalkan, untuk bisa mendekati apa yang kiprah yang mereka lakukan, peran-peran mereka lakukan. Yang kedua ini yang terpenting juga para sahabat yang budiman, bagaimana dengan sejarah itu, dengan mempelajari, mengembangkan, memahami sejarah, kita bisa juga berjuang, membangkitkan karakter perjuangan dalam hal apapun, dalam kompetensi, ilmu pengetahuan, teknologi, untuk tidak lain dan tidak bukan generasi setelah kita, anak cucu kita, generasi pelanjut kita. Nah, tentunya dua hal ini, sahabat yang budiman, jangan lagi kita berpikir lalu mempelajari sejarah itu membosankan, mempelajari sejarah itu kadang-kadang kerap membuat kita jenuh ataupun ngantuk, ataupun kadang tidak semangat, ataupun kadang-kadang muncul rasa bosan. Nah, padahal sejarah itu luar biasa. Kita bisa mempelajari apapun ya, tokoh sejarah itu, aspek keilmuannya, aspek keimanannya, aspek budaya, moralitasnya, etikanya, akhlaknya, semua. Dan itu sangat-sangat penting bagi generasi saat ini untuk bisa mengidentifikasi diri mereka, apakah mereka sesuai dengan karakter, nilai-nilai yang telah juga diwariskan oleh generasi-generasi masa lalu. Nah, sahabat yang budiman, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kalangan para pelajar, adik-adik santri, adik-adik siswa, dalam mempelajari sejarah tidak lagi uring-uringan, tapi juga menumbuhkan semangat, menumbuhkan rasa optimisme bahwasanya kita nantinya juga akan menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Demikian akhirul kalam. Anallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya sampai jumpa di kemudian hari.